2019, di mana kali ini saya akan mengambil penilaian untuk ujian praktek kuliah lapangan di SMA Negeri 7 Sijunjung. Tepatnya sekarang di kelas 10 IPS 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak ya, gerak. Hormat gerak, tegak gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulyadi sakit. Siapa lagi? Mereka ada. Jadi selain Mulyadi semuanya ada kan? Apa lagi? Oke, silakan buka tentang materi jamur. Nah, pada materi kali ini kita membahas materi yaitu tentang jamur atau kuning. Jamur depan ini. Jamur. Jamur racun. Apa lagi? Jamur bisa dimakan, ada yang beracun. Apa lagi? Jamur tiram. Nah, contoh makanan dari jamur apa aja? Pizza. Terus ya ada bahannya juga di pizza. Ayam singkawan. Itu jamur tuh. Betul. Apa lagi? Minumannya ada nggak? Nah, Roti. sebetulnya ada minumannya, tapi kita melakukan fermentasi dulu untuk mendapatkan minuman yang diolah oleh jamur. Ada contohnya teh kombucha. Nah, silakan Anda catat juga boleh ini materinya. Jamur ini merupakan organisme eukariotik. Siapa yang tahu eukariotik itu apa? Ada yang tahu? Nabil? Tahu? Faiz? Tahu? Organisme eukariotik ini merupakan organisme yang telah memiliki inti sel, membran inti sel. Nah, strukturnya dia bisa mikroskopik dan ada yang makroskopik, atau juga bisa disebut uniseluler dan multiseluler. Di mana yang uniseluler ini dia berukuran mikroskopik atau sangat kecil dibandingkan dengan multiseluler yang ukurannya makroskopik, yaitu besar dibandingkan mikroskopik. Nah, silakan Anda catat. Gambarnya yang mikroskopik, yang ini mikroskopik, sedangkan yang ini itu makroskopik. Contohnya jamur kuping, jamur tiram. Nah, selanjutnya kita masuk pada bentuk jamur. Nah, bentuk jamur ini terbagi atas dua, yaitu bentuk cendawan dan bentuk ragi. Ini contohnya cendawan. Biasanya cendawan ini bisa kita temukan pada roti yang telah basah, yang sudah menghitam, tomat busuk. Nah, itu tumbuh cendawan. Nah, ragi ini biasanya untuk pembuatan tempe bisa ragi tempe. Ya, itu diolah dengan jamur. Reproduksi jamur. Jamur ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Di mana reproduksi secara aseksual ini dia membutuhkan dilakukan dengan nutrisi dan air yang melimpah atau cukup. Sedangkan yang seksual ini sebaliknya tidak atau kurang akan nutrisi dan air. Dicatat reproduksinya secara aseksual dan seksual. Aseksual ini reproduksinya nanti dia akan membentuk
membentuk tunas dan juga fragmentasi hifa. Sedangkan yang reproduksi secara seksual ini nanti dia akan membentuk spora seksual yang dilakukan dengan cara konjugasi. Reproduksi pada jamur. Nah, bedanya jamur dengan tumbuhan itu dikarenakan jamur ini tidak memiliki klorofil sehingga jamur tidak dapat melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Nah, dinding selnya mengandung kitin, bukan selulosa. Nah, kitin ini fungsi kitin berfungsi sebagai memberi bentuk dan menyokong sel-sel tubuh jamur. Nah, itu fungsi dari kitin. Bagian besar fungi ini atau jamur ini bukan organisme multiseluler sejati seperti tumbuhan, dan fungi merupakan organisme heterotrofik, sedangkan tumbuhan merupakan organisme autotrofik atau autotrof. Ada yang tahu maksud dari heterotrofik atau autotrofik? Ada yang tahu? Naila? Ya? Zira? Nah, organisme heterotrofik ini merupakan dia itu tidak dapat mengelola makanannya sendiri, hanya bergantung pada organisme lainnya yang ada di lingkungan sekitarnya. Sedangkan organisme autotrofik ini atau autotrof ini dia bisa mengelola, menghasilkan makanannya sendiri. Nah, sampai di sana sudah paham? Paham tidak? Paham tidak? Paham. Yang heterotrofik itu tadi. Heterotrofik itu atau heterotrof itu dia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, hanya dapat bergantung pada organisme atau senyawa-senyawa lainnya yang ada di lingkungannya. Jadi dia itu hanya bisa bergantung pada misalnya kayak tanah itu dibantu oleh jamur, intinya itu kalau autotrof itu dia bisa menghasilkan makanannya sendiri, mengelola makanannya sendiri. Itu yang dimaksud dengan organisme heterotrof dan autotrof. Nah, di sini sudah dicatat materinya. Ya. Struktur tubuh jamur. Nah, struktur tubuh jamur ini ada badan buah. Nah, badan buah ini terletak pada bagian atasnya, bisa disebut dengan tudung. Nah, selanjutnya di sini ada hifa. Hifa ini yaitu benang-benang memanjang yang terdapat pada struktur tubuh jamur. Nah, selanjutnya ada miselium. Nah, miselium ini mengapa dikatakan miselium? Karena kumpulan dari hifa itu dia nanti akan membentuk benang-benang yang lebih besar daripada hifa, sedangkan hifa ini kan benang-benang kecil. Nah, yang benang-benang lebih besar itu cabang-cabang hifa itu itulah yang disebut dengan miselium. Nah, selanjutnya pada bagian bawah ini disebut dengan lamela. Lamela ini sebagai sel penghasil spora. Dan silakan dibuat di bukunya gambar dan struktur dari tubuh jamurnya.
bagian sebelah sini. Nah, ini bagian yang struktur mikroskopiknya. Nanti ada strukturnya sel, pori, nukleus, sekat atau septa. Apa? Bu. Ini boleh yang ini aja nih yang mikroskopiknya, yang ini mikroskopiknya boleh dibuat kedua-duanya. Apa juga sih? Yang kedua tak dibuat. Gambarkan dan tuliskan struktur tubuh jamur. Yang ini kan makroskopiknya. Mikroskopik. Ini yang mikroskopiknya. Bu, ada yang tegang. Yang itu tidak nah ini aja betul. Seru, Pak. Gambarnya. Bu, Ibu, mau Bu ya lo gambar ya, Bu? Ya digambarkan dan dituliskan. Oke, Bu. Awan, mau ngetrap dulu. Buat bagian-bagiannya badan buah, hifa. Bu, siaran, Bu. Iya, itu gue. Ada di sini. Bu. Kami di sini. Oh, ini pengen aja tuh, Bu. Oh, enggak. Lu napolin na mas, jamur ti mas. Elerang. Jamur. Tangi orang. Pada saprofit, dia menguraikan sisa bagian makhluk hidup yang telah mati. Contohnya itu seperti isi dari makhluk hidup yang masih hidup. Nah, selanjutnya simbiosis atau mutualis. Ya, yang saling menguntungkan hidupnya bersama makhluk lain. Dan itu cara hidup jamur. Nah, masuk yang selanjutnya klasifikasi jamur. Nah, klasifikasi jamur ini terbagi atas 6 divisi. Lihat buku halaman 129 tentang klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur ini terbagi atas 6. Myxomicota, Oomycota, Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Buku ada 4 dikarenakan Myxomicota dan Oomycota ini telah masuk ke dalam kingdom Protista. King ini raja, namanya apa, Bu? Aku juga ada. Myxomicota, Oomycota, Zygomicota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Ini dua-duanya kok. Nah. Kira. Mixo, Myxo, Oo, Zygo, Asco, Basidio, Deutero. itu data nih, Bu. Oh. Ya, itu divisi yang termasuk ke dalam klasifikasi jamur. Tetapi divisinya pada klasifikasi jamur ini dipakai hanya 4 divisi saja. Apa yang hampir ini, Bu? Yang 4 itu ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Asko. Deutero. Ini aku
Nah, yang pertama ini ada zygomicota, terdiri dari kelompok Zygomycetes. Banyak terdapat pada roti, buah-buahan yang banyak mengandung gula, ataupun sayuran yang asam. Contohnya ada roti dan ada tomat yang telah busuk. Nah, tubuhnya disusun oleh hifa dan miselium. Hifa bercabang banyak, bersekat ataupun tidak bersekat. Contohnya tadi ada roti kan, roti, tomat. Nah, jamur ini akan tumbuh pada makhluk hidup yang telah mati. Contohnya ini tadi kan saprofit. Ini jamurnya. Nih. Silakan dicatat di bukunya. Nah, selanjutnya divisi Ascomycota. Divisi Ascomycota ini dia hidup secara heterotrof, saprofit, bisa parasit atau hikmah. Dah, Dika, Nabil. Nah, divisi Ascomycota ini hidupnya secara heterotrof, saprofit, parasit ataupun bersimbiosis. Tubuhnya disusun oleh hifa, miselium dan ada yang memiliki badan buah. Reproduksinya seksual menghasilkan spora askos dan sedangkan reproduksi secara aseksualnya Nabil. Dah, reproduksi seksualnya tadi menghasilkan spora askos, sedangkan reproduksi secara aseksualnya dia menumbuhkan tunas, fragmentasi dan konidia. Nah, divisi selanjutnya yaitu Basidiomycota. Nah, cara hidupnya itu heterotrof, saprofit, yaitu mengambil. Nah, selanjutnya hidupnya bersekat, merupakan jamur makroskopik, yaitu yang berukuran sangat besar. Contohnya jamur tirai, jamur kuping, itu ukurannya makroskopik yang dapat dilihat secara kasat mata. Ini contohnya jamurnya. Ini jamur yang beracun. Nah, selanjutnya reproduksi seksual menghasilkan basidium, sedangkan reproduksi aseksualnya menghasilkan konidia. Dan tinggal satu divisi lagi yaitu divisi Deuteromycota. Dari Imam, selanjutnya divisi Deuteromycota. Nah, ini kenapa nih setelah Tika? Divisi Deuteromycota ini bukan merupakan kelompok klasifikasi yang sebenarnya, tetapi untuk menggolongkan jamur yang jenis ini yang belum diketahui cara reproduksi generatifnya. Jika telah diketahui cara reproduksi generatifnya, maka akan dipindahkan ke divisi Zygomicota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Karena Deuteromycota ini merupakan jamur yang tidak sempurna atau imperfect. Ada yang bisa lagi waktu kita
tinggal 15 menit lagi, jadi nggak ada yang keluar-keluar lagi ya.